Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Nenden Kurniasih, mahasiswi pendidikan jarak jauh UIN Syekh Nurjati Cirebon dengan NIM 21081130023. Kali ini akan mempresentasikan seminar proposal yang saya ajukan untuk tugas akhir kuliah. Dengan judul Peran Media Audiovisual dalam Meningkatkan Pemahaman Siswa Kelas 7D tentang Sifat Wajib Bagi Allah di MTS Persis Banjaran, Kabupaten Bandung. Yang menjadi latar belakang masalah untuk penelitian ini, yang pertama, pentingnya pemahaman sifat wajib bagi anak untuk meningkatkan dan memperkuat keimanan peserta didik terhadap ajaran agama Islam. Tantangan materinya, materi sifat wajib bagi Allah bersifat abstrak dan membutuhkan pemahaman mendalam sehingga siswa sering mengalami kesulitan. Untuk solusinya yaitu dengan menggunakan media audiovisual. Media audiovisual dapat membantu memvisualisasikan konsep abstrak dan meningkatkan pemahaman siswa melalui kombinasi gambar dan suara. Yang menjadi rumusan masalah untuk penelitian ini, yang pertama, bagaimana peran media audiovisual dalam meningkatkan pemahaman siswa kelas 7D terhadap sifat wajib Allah di MTS Persis Banjaran, Kabupaten Bandung. Rumusan masalah yang kedua, apa saja yang menjadi kendala dan faktor pendukung dalam penggunaan media audiovisual dalam pembelajaran pendidikan agama Islam. Dan yang ketiga, bagaimana perbedaan tingkat pemahaman siswa sebelum dan sesudah menggunakan media audiovisual dalam pembelajaran sifat wajib bagi Allah. Selanjutnya, definisi media audiovisual. Yang pertama, pengertian media audiovisual menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia. Media artinya alat, sarana komunikasi, perantara atau penghubung. Audio artinya bersifat dapat didengar, dan visual artinya dapat dilihat dengan indera penglihat atau mata. Menurut Wina Sanjaya, media audiovisual adalah media yang mengandung unsur suara dan gambar yang dapat dilihat seperti rekaman video, slide suara, dan berbagai ukuran film. Sedangkan menurut Azhar Arsyad, media audiovisual adalah jenis media yang digunakan dalam kegiatan pembelajaran dengan melibatkan pendengaran dan penglihatan dalam satu proses atau satu kegiatan. Maka dapat disimpulkan bahwa media audiovisual merupakan kombinasi antara suara dan gambar yang dapat menyajikan informasi secara lebih menarik dan mudah dipahami oleh siswa. Contoh media audiovisual dalam pembelajaran sifat wajib bagi Allah adalah film atau video atau film pendek yang menggambarkan 20 sifat wajib bagi Allah, slide skema pembagian sifat wajib bagi Allah yang memudahkan siswa memahami dan menghafal. Selanjutnya, apa saja yang menjadi karakteristik dan kelebihan media audiovisual? Yang pertama, kelebihan media audiovisual itu yang pertama dapat disaksikan secara berulang-ulang jika perlu, kemudian menggambarkan suatu proses secara tepat, kemudian mendorong dan meningkatkan motivasi belajar anak, menanamkan sikap-sikap dan segi efektif lainnya, mengundang pemikiran dan pembahasan dalam kelompok siswa, kemudian dapat menyajikan peristiwa yang berbahaya jika dapat dilihat langsung. Sedangkan yang menjadi karakteristik media audiovisual yaitu yang pertama bersifat linear, yaitu komunikasi searah, menyajikan visual yang dinamis, digunakan dengan cara yang dibuat oleh perancangnya,
kemudian gambaran fisik dari gagasan yang real atau nyata, dikembangkan menurut prinsip psikologis, behaviorisme, dan kognitif, kemudian berorientasi pada guru dengan tingkat pelibatan interaktif murid yang rendah. Dan yang terakhir dapat ditunjukkan kepada kelompok besar atau kecil. Media audiovisual memiliki karakteristik dan kelebihan yang membuatnya efektif dalam pembelajaran, meskipun memiliki beberapa keterbatasan seperti biaya pengadaan yang mahal. Kemudian tidak semua siswa dapat mengikuti informasi dengan baik, dan kelebihannya itu dapat meningkatkan motivasi dan pemahaman siswa, menjadikannya alat yang berharga dalam pembelajaran sifat wajib bagi Allah. Selanjutnya, sifat wajib bagi Allah dan pembagiannya. Sifat wajib bagi Allah yang 20 dibagi menjadi 4 kelompok atau 4 bagian. Yang pertama, wujud atau ada masuk kepada kelompok sifat nafsiyah. Yang kedua, sifat salbiyah, yaitu ada 5 buah sifat wajib yang terdiri dari kidam, bako, mukhalafatul lil hawadisi, qiyamu binafsihi, dan wahdaniyah. Kelompok yang ketiga yaitu sifat ma'ani, qudroh, irodah, ilmu, hayat, sam'u, basor, dan kalam. Dan sifat manawiyah, kelompok yang terakhir, terdiri dari qadiran, muridan, aliman, hayyan, sami'an, basiron, dan mutakaliman. Selanjutnya, apa saja yang menjadi kendala dan faktor pendukung penggunaan media audiovisual? Yang pertama yaitu keterbatasan sarana. Tidak semua sekolah memiliki fasilitas yang memadai seperti proyektor, komputer, atau jaringan internet yang stabil. Yang kedua, gangguan konsentrasi untuk siswa. Siswa dapat kehilangan fokus atau hanya menikmati aspek hiburan tanpa memahami isi materinya. Yang ketiga, yaitu keterampilan guru. Tidak semua guru memiliki kemampuan mengoperasikan media audiovisual dengan baik. Dan yang keempat, kendala dan faktor pendukung penggunaan media audiovisual yaitu akses sumber belajar. Sulitnya menemukan materi audiovisual yang sesuai dengan kurikulum dan konteks lokal. Selanjutnya, yang menjadi metode penelitian untuk proposal seminar saya kali ini adalah menggunakan pendekatan kualitatif, yaitu memahami secara mendalam peran media audiovisual berdasarkan perspektif dan pengalaman subjek penelitian. Untuk lokasi dan waktu, lokasi penelitian ini dilaksanakan di MTS Persis Banjaran, Kabupaten Bandung. Waktunya terhitung mulai bulan Maret hingga Mei 2025. Yang menjadi subjek penelitiannya guru PAI, khususnya guru akidah akhlak di kelas 7, kemudian siswa kelas 7D, dan kepala madrasah. Selanjutnya teknik pengumpulan data, yaitu dengan cara wawancara mendalam, observasi, dan dokumentasi. Terakhir, yang menjadi manfaat dan kontribusi penelitian ini yaitu yang pertama, menambah wawasan baru mengenai efektivitas dan peran media audiovisual pada pembelajaran PAI. Yang kedua, memberikan kontribusi untuk pengembangan metode pembelajaran yang lebih menarik. Dan yang ketiga, peningkatan kualitas pembelajaran, menjadi bahan evaluasi dalam meningkatkan kualitas pembelajaran dengan teknologi. Sekian presentasi seminar proposal yang akan saya ajukan. Mudah-mudahan dapat bermanfaat bagi kita semua, khususnya bagi saya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.